Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Andini dengan NIM 1203050190 dari kelas Ilmu Hukum 4A. Mata kuliah Hukum Asuransi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Feni Fatriani SHMHum. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mewawancarai masyarakat, teman, dan keluarga mengenai perasuransian. Today, highlight. Yang pertama ada pengertian asuransi, yang kedua ada manfaat asuransi, dan yang terakhir ada wawancara kepada beberapa responden seperti teman, keluarga, dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk kepada manfaat asuransi dan wawancara kepada responden, saya akan coba menjelaskan apa itu asuransi. Pasal 246 KUHD. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berikut adalah dasar-dasar hukum asuransi. Yang pertama ada KUHD, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dan yang ketiga ada Kepres RI Nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Manfaat asuransi. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, sebagai tabungan dan pendapatan lain. Yang ketiga, alat penyebaran risiko. Dan yang terakhir, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nah, setelah saya coba menjelaskan apa itu asuransi dan manfaatnya, tahap selanjutnya yaitu kita wawancara kepada responden. Saya mempunyai 3 responden yang sangat menarik. Ada keluarga, yaitu Nisa Putri Utami, ada teman saya, Amara, dan yang ketiga ada masyarakat, yaitu Bapak Fahad. Selanjutnya, kita wawancarai responden tersebut. Hai Kak, Halo Kak, boleh kenalan? boleh. Namanya siapa? Nama aku Amara. Sibukan sehari-harinya apa Kak? Kalau sekarang sih paling kuliah. Oke, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ada tugas nih, mau nanyain seputar hukum asuransi. Nah, apakah Kakak sendiri mempunyai asuransi? Punya sih. Apakah Kakak udah tahu apa yang dimaksud dengan asuransi tersebut? Paling tahunya tentang asuransi kesehatan aja sih Kak. Yang lainnya belum terlalu tahu. Oke, berarti Kakak punya asuransi kesehatan ya? Punya Kak. Oke, selama Kakak udah ikut asuransi nih, apakah ada kekhawatiran yang ditimbulkan atau tidak? Kalau kekhawatiran sih enggak ya, karena dengan saya membuat asuransi pun itu bisa menjamin jika suatu saat nanti saya sakit atau terjadi apapun, itu saya udah ada pegangan asuransi tersebut. Berarti menjadi poin utama lah dalam kesehatan ya, karena asuransi itu juga memiliki banyak manfaat. Terus apa ya? Apakah selama ini ada resiko atau gimana? Resiko karena membuat asuransi itu sejauh ini sih belum ada ya. Cara Kakak memanage keuangan untuk asuransi itu apakah merugikan atau menguntungkan bagi Kakak? Mungkin kalau dibilang merugikan,
nggak selalu juga, karena kalau misalkan memanage uang itu pasti saya juga udah memanage tentang ini uang buat ke asuransi ataupun keperluan-keperluan lainnya. Jadi sejauh ini menurut saya tidak terlalu merugikan. Oke. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke. Cara Teteh menanggapi resiko dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Cara menghadapi resiko yang biasa datang gitu ya di kehidupan sehari-hari, paling berusaha buat ngeminimalisir dulu resiko yang ada gitu aja, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Terus kalau misalnya memang resiko itu udah terjadi, mungkin seberusaha mungkin ngendaliin emosi gitu, karena ketika resiko itu terjadi kadang suka emosi juga gitu ya. Tapi paling seberusaha mungkin untuk menenangkan diri juga gitu. Tapi sebelum itu ya meminimalisir dulu. Nah, di dalam asuransi itu kan ada perjanjian tertulis, Ya. Salah satu bukti tertulis gitu, seperti polis. Nah, apakah Teteh mengetahui apa itu polis? Belum sih Teh, belum Nah, tahu. polis itu adalah alat bukti tertulis yang mana si tertakung mendapatkan itu ketika udah ada perjanjian antara satu pihak dengan pihak asuransi. Nah, jadi misalnya kalau Teteh udah ikut asuransi, itu kan Teteh setiap tahun ada bayar premi. Nah, nanti bukti buat Teteh bisa ngeklaim ya, kalau asuransi kesehatan contohnya sakit, nanti itu bisa diklaim ketika polis tersebut ada. Polis itu bisa berlakunya ketika Teteh udah tanda tangan asuransi. Nah, polis itu bakal bisa diklaim. Mungkin cuman sekian. Apakah ada pertanyaan yang lain mau Teteh tanyain? Mungkin mau nanya Teh, apakah tiap orang tuh harus punya asuransi baiknya atau enggak gitu ya? Kalau menurut saya pribadi ada plus dan minusnya. Contohnya kalau misalnya kita punya asuransi, ketika kita ada sakit atau misalnya kebakaran rumah atau yang lainnya, itu kita bisa ngeklaim dan bisa mengurangi. Apakah Kak Fahad mengetahui apa-apa risiko yang sering dialami oleh masyarakat? Mungkin untuk masyarakat sendiri ya, mungkin apalagi yang masyarakat awam itu terkadang kala asuransi itu suka dibohongi sama agensi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu mungkin butuh pemaparan lagi untuk ke masyarakat supaya adanya edukasi untuk masyarakat. Nah, cara Kak Fahad sendiri menghadapi risiko itu bagaimana? Oleh karena itu ya mencari tahu informasi bahwasanya asuransi, apalagi asuransi syariah itu ya, bagi yang itu bagaimana, tujuannya bagaimana, itu harus benar, harus kita ketahui bersama begitu pentingnya asuransi itu. Mungkin cuma sekian. Oh baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan kepada masyarakat, teman, dan keluarga terkait hukum perasuransian, saya sebagai mahasiswa menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Mayoritas responden ternyata belum memiliki asuransi, dan bahkan banyak yang tidak memahami konsep dasar asuransi itu sendiri. Ketika ditanya tentang hukum perasuransian, kebanyakan responden menunjukkan kebingungan dan ketidaktahuan. Banyak yang mengaku tidak pernah mendapat penjelasan komprehensif tentang apa itu asuransi, manfaatnya, apalagi aspek hukumnya. Beberapa responden bahkan menganggap asuransi sebagai sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu atau juga yang berpenghasilan tinggi. Kurangnya pemahaman ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam edukasi finansial di masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat ini sebagai masalah serius yang perlu ditangani. Tanpa pemahaman dasar tentang asuransi, diskusi mengenai hukum perasuransian menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.